Oke ya, sorry ya. Jadi diteruskan ya. Jadi yang pertama arsitektur, sains, teknologi, dan fine art ya. Jadi bagaimana kita mengerti ya aspek-aspek keterkaitan arsitektur, sains, teknologi, dan juga art ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai history and culture ya. Bagaimana kita harus memahami terlebih dahulu ya sejarah dan perkembangan sejarah arsitektur yang ada di dunia ya. Kemudian yang ketiga histori dari arsitektur Indonesia ya yang poin utama karena setiap negara masing-masing memiliki karakteristik arsitektur ya sesuai dengan adat dan budaya masing-masing ya dan yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam arsitektur ya yang mungkin bisa kita pelajari beragam macam bentuk arsitektur Nusantara yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian arsitektur and society. Nah, ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kita berpikir kritis untuk lebih memahami karakter dan juga apa namanya hal-hal atau aspek yang ada di sekitar kita ya, baik itu kehidupan sosial, kultural, ekonomi dan juga kehidupan aspek lainnya ya yang berhubungan tentunya dengan arsitektur dan perkotaan. Dan selanjutnya adalah human behavior and space ya yang ini lebih dikaitkan kepada bagaimana arsitektur ini dipandang untuk lebih peka terhadap perilaku manusia yang ada di dalamnya dan juga ruang ya ruang yang meliputi aspek-aspek arsitektur dan juga human behavior ya. Dan yang terakhir ini sustainable architecture and urbanism. Nah, ini juga tentunya menjadi poin penting di mana paham atau konsep sustainability ini tentunya masih harus selalu dijunjung tinggi ya dalam dunia arsitektur ya karena prinsip dari keberlanjutan di dalam arsitektur ini masih menjadi poin penting sebagai future arsitektur ke depannya gitu ya. Nah, oke. Jadi next. Nah, jadi yang pertama ini arsitektur sebelumnya saya akan menjelaskan poin-poin penting dari keenam konsep tersebut. Nah, mungkin di minggu depannya akan kita breakdown lebih detail ya mengenai misalnya yang pertama arsitektur, sains, dan teknologi, kemudian selanjutnya histori dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di setiap minggunya ada semacam penjelasan kecil yang mengenai apa saja yang perlu dikritisi dalam konsep-konsep tersebut ya. Nah, yang ini gambarannya di mana kita sering melihat ya di dunia era digital ini kan banyak bentuk-bentuk arsitektur yang istilahnya tidak seperti dulu ya yang menerapkan bahwa bentuk atau langgam arsitektur itu harus masif dan juga bentuknya yang istilahnya dapat ditalar akal manusia gitu ya. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi sekarang ini kan makin banyak bentuk-bentuk arsitektur yang udah bentuknya aneh-aneh gitu ya. Jadi kayak misalnya bentuk-bentuk ini ya yang menyerupai bentuk bunga atau misalnya bentuk-bentuk imajinasi lainnya. Nah, hal ini juga berkaitan bagaimana teknologi dan juga sains berperan dalam proses pembuatan bentuk arsitektur ini ya. Nah, jadi nantinya ke depannya kita diajak berpikir secara kritis ya, bagaimana cara mewujudkan bentukan-bentukan ini ya. Jadi tidak terlepas dari sains, teknologi dan juga art ya seninya, seni dalam membangunnya seperti apa, teknologi yang mendukungnya seperti apa, kemudian sains yang tercipta juga seperti apa. Nah, ini poin penting dari poin pertama ini ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan nanti ya di akhir. Yang selanjutnya ini history and culture of global architecture-nya.
Nah, beberapa dari kalian ini udah berapa persen nih yang hafal atau tahu pasti mengenai sejarah perkembangan dunia arsitektur nih? Udah hafal belum? Bagaimana era postmodern, era modern, kemudian era ya macam-macam ya. Mungkin itu kadang-kadang kita lupa-lupa ingat ya bagaimana zaman apa namanya sejarah masa peradaban Mesir gitu ya, atau masa peradaban Gotik, peradaban klasik dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi ilmu yang penting ya, ilmu yang mendasar bahwa kita dapat membandingkan, dapat berpikir kritis bagaimana pola perkembangan arsitektur yang terjadi dari masa lampau sampai saat ini. Ya. Bentukan-bentukan arsitektur Eropa, arsitektur Asia. Nah, itu juga perlu kita pelajari ya sebagai seorang mahasiswa arsitektur. Inilah saatnya kalian mengeksplor lebih dalam ya, tidak hanya mengenai apa namanya teknologi ke depan ya future arsitektur, tapi juga kita harus tahu sejarah dan perkembangan arsitektur di masa-masa lampau. Nah, ini menjadi poin penting ya. Kemudian selanjutnya ini ya, History of Indonesian Architecture ya. Beragam macam budaya yang ada di Indonesia ya, kayak misalnya arsitektur vernakular dan juga arsitektur Nusantara. Nah, ini juga merupakan sumber utama ya, modal utama kita dalam hal nantinya kita dapat berpikir kritis ya. Nah, selanjutnya arsitektur and society. Nah, di sini juga kita lebih menekankan bahwa arsitektur ini tidak lepas dari lingkungan sekitarnya ya. Jadi bagaimana sang arsitek ini sangat mempengaruhi apa yang ada di lingkungan sekitarnya, begitupun sebaliknya ya. Terus kenapa arsitektur ini sangat penting ya untuk mewujudkan suatu budaya dan juga society di dalamnya. Nah, kemudian juga bagaimana arsitektur ini menjadi suatu aktivitas sosial yang juga menjadi salah satu apa namanya istilahnya panggung ya, panggung sebagai aktivitas kemanusiaan, aktivitas manusia gitu ya. Nah, ini juga akan kita pelajari sebagai modal dari berpikir kritis di dalam arsitektur ya. Nah, selanjutnya juga ada human behavior dan space ya. Nah, ini juga kita melihat bahwa banyak sekali kita melihat kasus-kasus bahwa suatu bangunan yang baik ini tentunya dimulai dari kenyamanan penghuni yang dirasakan di dalam suatu bangunan ya, seperti itu misalnya kayak misalnya kenyamanan dari masalah apa namanya thermal, kemudian behavior atau perilaku penghuninya, kemudian bagaimana cara menciptakan ruang yang bisa membuat orang bahagia, atau misalnya bagaimana menciptakan suatu ruang yang bisa menarik pengunjung dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi satu kesatuan kita bisa melihat bahwa ilmu arsitektur ini tentunya harus menekankan kepada human behavior dan juga space ya, ruang dan perilaku gitu ya. Bagaimana nantinya kita menciptakan suatu desain yang ramah lingkungan, mungkin seperti itu ya. Dan selanjutnya ini ya, sustainable architecture and urbanism. Nah, ini juga bagaimana pengaruhnya dalam keberlanjutan apa namanya keberlanjutan arsitektur dan juga perkotaan yang merupakan suatu konsep keberlanjutan ya, sustainability and urbanism. Ini juga gimana cara nantinya kita berpikir kritis ya.
Nah, itu ya yang poin-poin pendahuluan yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita harus berpikir kritis dan tentunya kreatif. Yang kritis tapi tidak kreatif tentunya menimbulkan suatu bentuk sanggahan ya. Sanggahan itu kan tercipta kadang-kadang karena ketidak sinkronan atau perbedaan paham gitu ya. Nah, mungkin di mata kuliah ini nantinya kalian diajak gimana sih cara kita menilai ya, menilai suatu karya, baik karya diri sendiri, yaitu namanya introspeksi terhadap karya diri sendiri, ataupun kita melihat karya orang lain, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai critical thinking ya? Ada nggak? Paham nggak? Halo, everybody. Mana nih suaranya? Coba ada yang mau menanggapi? Coba saya tanya nih ya. Lukman, gimana Lukman? Ya, Ibu. Ada yang mau ditanggapi nggak? Belum kebayang. Kita membandingkan kehidupan yang dahulu dengan yang sekarang itu bagaimana? Suaranya nih nggak jelas nih. Gimana? Kita membandingkan arsitektur yang dulu dengan yang sekarang. Apa-apa? Nggak kedengeran. Kedengeran nggak yang lain? Enggak, Bu. Ini putus-putus. Yang dulu dan yang sekarang, apa depannya ya? Tadi kedengarannya yang dulu dan yang sekarang. Cara membandingkan bentukan arsitektur yang dahulu. Perkembangan arsitektur, gitu. Tadi. Cara membandingkan. Ini enggak, ini mungkin sinyal ya. Coba diketik aja, diketik. Sinyal ya. Di kolom chat coba ya. Yang lain gimana? Coba Melisa, gimana Melisa? Ada yang mau ditanyain nggak? Kita ini ya diskusi ya. Sejauh ini kalian udah dapat ini kan? Pengantar arsitektur udah kan? Terus apa? Teori arsitektur udah ya. Terus apa lagi sih? Sejarah udah ya, sejarah. Nah, jadi kayak di apa namanya? Slide di pertemuan kemarin ya. Jadi sejarah, teori dan kritik ini jadi satu kesatuan ya. Ketika kalian mempelajari sejarah, tentunya nantinya kalau kita sudah tahu teori dan sejarahnya, nantinya kita harus bisa mengkritik suatu apa namanya, bentukan arsitektur ya, belajar berpikir kritis ya. Nah, ini Lukman, cara kita membandingkan arsitektur dahulu dengan sekarang itu bagaimana. Nah, caranya itu adalah mempelajari sejarah ya. Tanpa kita belajar sejarah, kita nggak tahu bagaimana cara kita membandingkan ya. Arsitektur dahulu dan sekarang kan tentunya langgamnya pun udah berbeda ya. Apalagi teknologi membangunnya ya, strukturnya pun berbeda, hampir semuanya berbeda. Nah, itu
Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita membandingkan arsitektur dahulu dan sekarang itu, yang harus dipelajari yang pertama adalah sejarahnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi maka dari itu tadi saya bilang di awal bahwa kalian harus setidaknya hafal ya, hafal kadang susah ya, sulit dimengerti. Ya kita banyak menonton video mungkin ya, kalau baca kayaknya kan udah bosen ya. Mending kita banyak melihat literatur-literatur video ya tentang bagaimana arsitektur atau sejarah arsitektur zaman dulu ya, terus sejarah arsitektur sekarang ya, banyak kan, sudah banyak yang mengulas historical architecture in the world, misalnya historical architecture in Egypt atau misalnya in Europe. Nah itu kan udah banyak banget. Nah itu kita cicil mumpung masih mahasiswa ya, kalian jangan sampai menyesal nantinya gitu. Kalian mahasiswa arsitektur tapi nggak tahu sejarah arsitektur. Nah itu kebangetan gitu. Jadi berusaha dari sekarang sedikit-sedikit ya, minimal seminggu sekali lah kalian nonton video tentang histori arsitektur gitu. Jadi buka YouTube itu kita setidaknya menyisihkan waktu ya untuk mengulas masalah-masalah terkait arsitektur gitu ya. Nah itu jadi poinnya adalah tahu sejarah ya itu. Jadi bagaimana sejarah akan menjadi salah satu ilmu yang bisa kita jadikan sarana untuk membandingkan arsitektur dahulu dengan sekarang gitu ya. Nah itu ya, mungkin ini jadi keidean ya, saya jadi ide yang bisa kita buat ya, mungkin setiap minggunya kita bisa nonton video ya, masing-masing mengulas video ya. Jadi itu bisa menambah literatur history of arsitektur kalian gitu ya kali ya. Ide yang bagus nih. Bisa jadi masukan ya. Oke gitu ya Lukman ya. Ada lagi yang lain? Ini kan waktu kita terbatas karena Zoom saya tuh kan bukan Zoom yang berbayar ya. Jadi kadang ini ada waktunya ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada kemudian, nah ini ada tugas kecil ya. Tugas kecil ini enggak akan membebani lah. Saya coba membuat tugas kecil ini menjadi tugas yang membuat kalian ya dikerjakannya dengan santai, dengan fun gitu ya, nggak perlu mikir terlalu berat gitu ya. Jadi tugasnya berkelompok ya, 2 orang, 10 menit lagi, 2 orang ya, mengamati pola pergerakan atau karakter lingkungan dan bangunan ya. Misalnya nih kalian lagi kemana gitu ya, berkunjung ke kafe, perpus, taman, atau ruang yang banyak dikunjungi orang. Kalian ya nongkrong-nongkrong gitu ya, duduk-duduk sambil mengamati ya, tugasnya cuma mengamati ya, duduk. Kemudian nanti ceritakan ya atau tulis ya, nanti kalian belajar membuat suatu kritikan ya. Kritikan itu kan ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Nanti kalian bisa ceritakan ya, yang baiknya apa, yang kurang baiknya apa ya, dari misalnya bentuk bangunannya, style, gaya arsitektur, terus misalnya pengunjungnya siapa, terus aktivitas pengunjung yang lain ngapain gitu ya. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk esai selembar aja ya. Kemudian kalau bisa sertakan gambar atau foto 1 buah, boleh sketsa, boleh foto, ya terserah. Nah, intinya tugas ini membangun karakter menulis kalian gitu ya. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu tentang tugas kecil? Tugasnya 2 orang ya, dikumpulnya minggu depan ya. Jadi kalian kerjakan 1 minggu ya.
Oh ya, sebelum saya lupa, nanti di pertemuan 9 atau 10 ya, kita akan ada pertemuan dengan praktisi mengajar ya. Ada program praktisi mengajar yang akan bekerja sama dengan bekerja sama di perkuliahan ini ya, di kritik arsitektur, yang nantinya akan membahas bagaimana apa namanya, membuat suatu penulisan ya, penulisan yang baik mengenai kritik arsitektur. Nah, itu poin praktisi mengajar itu yang akan dikenalkan di materi perkuliahan ini, yaitu itu ya, poin untuk menulis, yang menulis suatu artikel yang apa namanya, yang bisa mengkritik suatu bangunan gitu ya. Jadi artikel kritik arsitektur lah intinya itu yang di pertemuan 9 dan 10 ya, nanti mungkin mohon disiapkan juga ya nanti. Tapi insya Allah nanti sebelum apa namanya, sebelum ada praktisi mengajar tersebut, insya Allah akan saya sudah ada di UBL gitu ya. Jadi itu ya nanti ke depannya. Untuk saat ini silahkan kalian buat dulu tugas kecilnya ya, mengamati pola pergerakan karakter lingkungan dan bangunan gitu ya. Kalian misalnya sering nongkrong di mana? Di mana nongkrongnya di mana nih? Anak 2021 selain nongkrong di kampus, nongkrong di mana? Di kosan atau di mana? Carilah tempat-tempat yang misalnya Instagramable atau misalnya tempat-tempat nongkrong anak muda yang positif ya, seperti taman atau perpustakaan kayaknya jarang ya, atau apa, kafe lah mungkin ya, atau tempat-tempat nongkrong lain lah yang misalnya banyak dikunjungi orang. Nah, nanti misalnya kalian menemukan bentukan arsitektur yang rada nyeleneh atau rada beda gitu dari bangunan yang lain. Wah, ini unik nih bangunannya. Nanti saya tulis misalnya bentuk bangunan ini sepertinya merupakan langgam bentuk arsitektur Skandinavian misalnya. Terus polanya juga dengan bentukan minimalis, bisa kita bayangkan bahwa seperti suasana di pegunungan misalnya gitu ya. Jadi buat kata-kata yang apa namanya, yang bisa mengkritisi gitu ya. Ini kan baru dasar ya. Jadi silahkan kalian ceritakan apapun yang kalian pikirkan gitu ya. Nanti mungkin seiring bertambahnya materi, nanti kalian bisa lebih tahu ya bagaimana cara menulis kritikan arsitektur yang baik gitu ya. Nah, ini waktunya 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Nah, saya usahakan setiap minggunya kita adakan Zoom meeting ya, biar kita lebih interaktif. Karena ya kadang-kadang kalau nggak pakai Zoom, kaliannya juga ya tidak bisa, saya tahu ya, ada yang menyimak, ada yang enggak gitu ya. Jadi saya berusaha biar kalian ya setidaknya memahami dan ada ya ilmu-ilmu yang terserap gitu ya. Ada yang mau ditanyain enggak? Bu, Ya, mau nanya Bu. gimana Tony? Ini kalau lebih dari selembar itu kan boleh ya Bu? Boleh. Lebih dari selembar juga boleh. Ini minimal ya, minimal selembar. Kadang kan kalian nulis selembar juga susah. Ya, nggak apa-apa, boleh. Lebih dari Dan selembar. kelompoknya Ya, bebas kan ya Bu? formatnya bebas. Silahkan, saya tidak membatasi harus apa-apa. Boleh PPT, boleh Microsoft, boleh pakai apa gitu yang menarik-menarik boleh. Intinya sih cuman bentuk tulisan ya, tulisan aja gitu. Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Kita yang hadir 12 nih. Tolong ya nanti bagi teman-teman juga yang mungkin
teman-temannya yang lain belum gabung ya tolong dikasih tahu. Terus ada juga angkatan atas yang mungkin kalian kenal yang ikut kelas ini juga mohon diberitahu. Kadang mereka suka susah gitu ya. Suka susah diberitahu, nanti tiba-tiba protesnya di UTS gitu ya. Gitu ya, tolong ya, mohon dibantu gitu. Itu ya, terima kasih. Ada lagi 3 menit lagi waktu kita. Tidak ada? Nggak ada? Nggak ada nih kayaknya. Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Nanti saya upload di Classroom ya. Jangan lupa tolong disimak juga Classroom-nya kalau ada info penting ya. Oke ya, terima kasih. Saya tutup. Sebentar, saya print screen dulu. Oke.